yang dimaksud dengan ibu bumi atau ibu pertiwi itu seperti apa? Nah, bumi ini ibaratnya kan terdiri 4 unsur ya. Ya. Lagi diri kita juga terbangun dari 4 unsur alam. Kayak gini. Orang yang berkata itu sudah lupa dengan asal usul, tidak mengerti dengan asal usulnya. Dia lu makan dari air, mandi dengan air. Air itu mewakili Tuhan, angin itu mewakili Tuhan. Itu loh. Nah sekarang kita kalau nggak ada ibu pertiwi, kita mau hidup di mana? Kan gitu loh. Makanya saya bilang, jika ingin mengenal Tuhan, kenalilah dulu diri kita dan alam ini. Kalau kita nggak bisa mengenal dengan alam, ya impossible bisa mengenal dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang sama alam nggak ngerti. Namanya apa ya? Bukti kita kecintaan terhadap alam itu sama juga kita mencintai Tuhan gitu loh. Nah, dengan alam aja nggak ngerti bagaimana kita mengenal Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita kehidupan melalui air. Tuhan memberikan kehidupan kita melalui angin, melalui api, melalui tanah. Nah, kalau kita mencintai bumi pertiwi, lah urip ning angkasa wae kan ngono lho. Ya. Itu ibaratnya gitu. Nggak usah hidup di bumi yang gitu loh. Lah ya misalkan ada orang yang bilang gitu suruh hidup di angkasa, di bulan atau di mana gitu. Apa ning planet Jupiter kan. Nah, kadang ini loh. Pembodohan ini orang kadang kecerdasan intelektualnya itu ya itu namanya. Zaman sekarang itu gini, belum mumpuni dengan tentang arti kehidupan yang sebenarnya, tapi merasa pintar. Itu kan di dalam Jawa yang seperti saya bilang, merendahlah sampai tak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu, mengalahlah sampai tak ada orang yang bisa mengalahkanmu kan ngono. Nah jik ngelek-ngelek uang, jik ngafir-ngafir ke uang, terus piye? Cerminannya itu dari mana? Sifat-sifat Tuhan nggak ada include di dalam dirinya. Jika mengenal Tuhan, sifat Tuhan harus include di dalam diri kita. Ya, apa sifat Tuhan? Kasih. Ya wis Mas. Makanya saya bilang tadi, satu kitab nih kasih. Kita ngomong itu kira-kira merugikan orang lain agak. Nah itu bagian dari kasih. Ya kan? Kita berperilaku kita nanti kita pikirkan perilaku kita merugikan orang lain enggak? Itu kita berpikir itu sudah bagian dari kasih. Makanya kan wujud Tuhan itu bisa diwujudkan dengan senyuman kita, itu wujud dari Tuhan, ya kan? Dengan perilaku kita yang penuh menyejukkan, menenteramkan, itu wujud dari Tuhan. Lah kalau kita berguru kemana misalkan sampai ke ujung langit, kalau kita nggak menemukan sifat-sifat Tuhan itu ya percuma Mas, kan gitu. Lalu kita di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana, nggak usah pergi hutan, tengah hutan gitu gampangannya. Loh, kalau kita nggak bisa mengenal arti kasih itu sendiri, sifat kasih itu tidak input di dalam diri, perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita, rasa kita, ya percuma itu. Sebenarnya hidup ajaran itu sederhana, yang penting sampai itu sing digoleki aku itu Mas. Oh, Mas. Tujuannya spirit itu lah mencari itu kan. Sing digoleki wong kuwi. Sebenarnya itu tidak dicari, ya kita jalani. Makanya kan perjalanan adalah pelajaran butuh proses namanya waktu. Nah, waktu itu ada mesti dilingkupi rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia. Itu selalu berputar terus dan kita berulang-ulang itu, semakin kita berulang memahami itu semakin mengerti, semakin hafal gitu kan. Oh begini, jangan sampai hanya dilewati aja. Jadi urip aja mung tur boxing, turu badak ngising kan ngono lho. Ya lho. Wayang ngising, wayang mangan. Lah lho, ora beda karo ngene-ngene kan ngono lho. Ibaratnya seperti itu. Kan kita itu manusia kan.
Yang gini Mas, kalau kita kembali berbicara tentang alam ya, bahwa kalau manusia itu bisa menyatu dengan alam, bahwa akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Bagaimana cara mendapatkan energi positif dari alam? Itu tadi kita melatihnya dari dasar ya Mas. Dasar dulu, kita ada pendekatan dengan alam, penataan diri dulu, perenungan. Ya itu kuncinya tadi, henung hening, ya kan. Sering-sering kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri di saat keheningan, kesendirian di malam hari. Kan enak kan kalau ngobrol di malam hari itu, ngobrol dengan diri kita maksudnya. Nah, itu nanti kalau kita ditelateni rajin dengan itu, nanti dengan sendirinya ada peningkatan tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran itu bisa membangkitkan energi dalam diri kita, termasuk mandi juga. Mandi itu kalau kita mandi, kita sadari setiap kita menyadari keberadaan alam, itu bisa meningkatkan energi di dalam diri kita. Mandi itu loh Mas, sepele kan, mandi kita tiap hari mandi pagi sore. Apa pernah kita menyadari kehadiran air itu di dalam tubuh kita, yang menggilir tubuh kita? Kadang-kadang kan sepele kan, orang nggak menghiraukan itu kan. Nah, makanya mulai sekarang yang mungkin bagi yang nonton ya, kalau mandi disadari, oh ini air ini, nah itu akan bisa membangkitkan energi. Makan, ketika makan ini kita sadari, kita makan, kita menghirup, kita sadari, ya kan. Kita mendapatkan cahaya, kita sadari. Ketika kita sering-sering menyadari keberadaan alam yang ada di dalam hidup kita, ya nanti energi itu akan terbangun dengan sendirinya. Akhirnya ada peningkatan level indera. Level indera itu ada 5. Misalkan gini, indera ke-6 ya misalnya. Iya. Satu, orang kalau misalkan pengenalan awal indera ke-6 pertama merasakan, ya kan. Terus dengan berapa proses pelajaran proses waktu pelajaran terus terulang-ulang, ada peningkatan level, yaitu pertama tadian merasakan, kedua wujud dari sifat yang tidak nyata itu tadi. Kalau sudah sampai peningkatan wujud, komunikasi itu diolah terus, itu berarti lama dan tidaknya itu tergantung kapasitas spesifikasi orang itu kan beda-beda. Kapasitasnya orang kan, kemampuan orang beda-beda, ada yang lama, ada yang cepat, tergantung genetika dari leluhurnya, juga DNA yang dia miliki, sifat-sifat yang dia miliki juga. Jadi pertama merasakan, kedua wujud, ketiga komunikasi. Komunikasi itu adalah bahasa rasa. Aku mengerti apa yang kamu rasakan, kamu merasakan apa yang aku rasakan. Di ibaratnya bahasa malaikat. Pertama merasakan, wujud, komunikasi. Ya kan, kalau sudah komunikasi kita bisa tahap di atas lagi adalah flashback. Kita mengenal masa lalu. Misalkan ini ada keris ini, oh ini keris itu dulu yang megang ini. Nah itu flashback, ya kan. Kita karena apa, flashback itu sudah termemori oleh perjalanan kehidupan yang pernah berlalu, terlewati kan gitu loh. Jadi kita mengambil sisi memori itu ke belakang. Nah, terus ada peningkatan di atasnya flashback. Paling atas adalah kawaskitan. Ngerti sak duruning winarah. Mulai wong Jawa ngatani waskito aji. Ngerti sak duruning winarah, mengerti sebelum sesuatu yang akan terjadi. Itu ada orang Jawa. Ya wong Jawa ngarani, orang Jawa bilang waskita. Orang yang waskita. Kan gitu. Orang yang mukti. Sakti dengan mukti kan beda. Kalau mukti ya ibaratnya waskita itu tadi. Bisa nggak kita sebagai orang awam yang belum mengenal spiritual untuk bisa belajar ilmu waskita? Bisa, semua itu tergantung niat, ya kan. Tanpa ada tendensi yang keinginan. Jadi karena kalau berdasarkan keinginan itu nanti terbatas. Iya, keinginan itu ada bosannya. Tapi kalau kita dilingkupi dengan rasa tanggung jawab dan penuh kepengabdian,
kita menyadari bahwa hidup kita ada yang menghidupi, kita harus sadar diri, ya kan? Yang diperlukan kan kesadaran diri tuh. Semua kan kembali pada kesadaran diri. Jadi niat untuk ke jalan spiritual itu dilandasi dari kesadaran diri dulu. Kalau hanya sekedar ingin, ya wes, ingin itu pasti ada bosannya, sesat, ataupun ikut-ikutan. Yang lain begini, aku ikut begini. Istilahnya roboh-roboh gedang. Jadi wancane ngalor melu ngalor, wancane idul melu idul, kan ngono lho. Nah. Jadi harus disadari dari keinginan di dalam diri tanpa ada ajakan, tanpa ada pengaruh yang lain. Kesadaran diri. Makanya diperlukan kesadaran diri itu tadi. Kalau menjalani spiritualitas harus dibangun dari kesadaran diri kita terlebih dahulu. Jangan karena yang lain seperti ini kan gitu kan. Karena lagi musimnya kayak gini. Sekarang gini, orang terbangkitkan spiritual lagi enak bencana-bencana. Kenapa nggak dulu-dulu kan gitu kan? Ibaratnya seperti itu. Jadi kita tidak harus menunggu timing atau momen yang keadaannya lagi gini, kita lagi terbangun kan gitu kan. Jadi ya harus sadaran itu, karena ya faktor gimana ya, zaman sekarang itu faktor lingkungan juga pengaruh, faktor orang tua ya kan. Nah yang bisa menyentuhkan ya leluhur, jamaah leluhur, nah gitu. Sekarang orang tua kita aja juga nggak paham, ya kan? Lingkungan kita juga nggak akan mengerti. Yang bekerja kan leluhur, mas, iya kan? Nah, itu kan tanda bahwa leluhur kita itu sudah bekerja, tanda bahwa leluhur kita itu ikut menjaga, melindungi, masih aktif, kan ngono teman. Keberadaan mereka masih ada. Itu bukti nyata loh mas. Nah itu. Terus gini mas, apakah hanya pelaku spiritual saja yang selamat dalam kehidupan dan kembali kepada Tuhan? Kan spiritual itu bisa diartikan secara khusus dan secara luas ya mas. Kita menjalani, memahami kehidupan sehari-hari itu, jadi apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita pahami itu bagian dari perjalanan spiritualitas, ya kan? Itu secara umum, ya kan? Itu ya bisa terselamatkan karena rasa rumongso gitu. Jadi nggak ada niatan berspiritualitas, tapi perilakunya mencerminkan spiritualitas tanpa disadari. Nah akhirnya mencerminkan kehidupan dalam perilakunya sehari-hari, tercerminlah sifat-sifat kasih itu tadi mas. Jadi yang menyelamatkan ini kasih itu sendiri. Makanya secara nggak langsung perilaku dalam kehidupan sehari-harinya itu sudah bagian dari spiritualitas tanpa dia sadari, tanpa dia harus mengarahkan pada sifatnya untuk belajar spiritualitas, kan ngono. Nah spiritualitas secara khusus yaitu tadi kita mengolah meditasi, menata diri di dalam kehidupan sehari-hari, dari ucapan kita, pikiran kita, rasa kita, perilaku kita, kan ngono. Jadi